Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi bersama orang-orang soleh di sekitar saya. Ini ada guru saya, guru Anda, dan guru kita semua, Ustaz Danu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat beriman juga ini, Pak Tung. Assalamualaikum, Pak Tung. Waalaikumsalam, Pak Haji. Sehat, Pak Tung ya? Alhamdulillah. Keluarga sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah. Mas Haji Zai, sehat? Alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Ini si Soleh juga alhamdulillah. Nah, yang ini juga channelnya sudah dalam persiapan atau sudah ada nih? Apa masih insya Allah? Masih insya Allah. Insya Allah hari ini sahabat beriman semua kita akan membahas tema yang sangat menarik berkaitan dengan Ramadan. Tapi sebelum kita merambah ke tema yang akan kami bicarakan, nah pengen nyapa-nyapa dulu nih sama fans-fans berat Ustadz kita nih. Nah, yang pertama Sari Dali Umba, Ibu Sari Dali apa kabar di Papua nih? Kemudian Ibu Rita Dita di Banyuwangi, Bu Kokong Komaria di Subang, Bu Siti Hasanah di Semarang, Mas Tommy di Blora, Pak Ud Prastia di Bekasi, kemudian juga ada lagi Bu Yati di Lampung, Bu. Kopinya ditunggu yang asli, kopi Lampung. Jangan lupa lagi katanya ya. Kemudian ada lagi Teh Dena Muspida di Depok ya, yang rajin komen-komen juga. Yang di mana? Taiwan apa di mana? Yang di Taiwan ada itu Bu Yanda Lutfi. Bu Yanda Lutfi. Kemudian yang di Dubai juga ada. Di Hong siapa ya? Lupa juga, ada dua itu yang rajin komen. Tapi di Dubai ada tuh. Ibu Umi Kulsum. Ibu Umi Kulsum itu di sana di Dubai. Kemudian ada lagi di Colorado Ibu Dewi. Masya Allah. Kanada, dekat-dekat situ kali ya, belum pernah ke sana. Tapi ada juga di New York, di New York. Ya, di New York itu ada Ibu Amidah. Pak Tung, ada lagi nggak yang mau disapa nih? Buat Bu Neneng yang ada di London dan wah ini kayak radio jadinya. Bu Endang di Pontianak, Bu banyak deh gitu aja Pak Haji. Nggak bisa kita sebutin satu-satu Pak Haji ya. Bang Zee, siapa nih maunya? Aja Eli di mana? Di Jakarta. Oh di Jakarta ya. Oke. Kayu manis. Kayu manis. Oke. Ibu Ina Resina di Medan juga belum disapa nih. Rajin juga Ibu Ina Resina dan Mbak Ara di Kebumen. Oke, mantep. Mudah-mudahan puasanya lancar, dimudahkan Allah, ibadah-ibadah sunnahnya juga dimudahkan sehingga bisa menjalankan banyak aktivitas dengan baik dan diterima oleh Allah, Ustaz ya. Yang penting imanan wahtisaban. Jadi karena iman dan mengharap pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali dan sahabat beriman semuanya, hari ini kita akan memperingati Nuzulul Quran dan kita akan ngomongin tentang bagaimana sebuah keluarga berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, kalau di Al-Quran itu kan ada ini Ustaz ya, ada Basyirul wa Nadhirul. Isinya itu ya, itu apa sih sebenarnya Ustaz? Ya peringatan dan apa namanya? Kabar gembira ya. Gembira. Nah, itu gimana maksudnya tuh? Peringatan itu jelas bahwa manusia itu memang diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kabar gembiranya itu masuk surga, peringatannya. Malah peringatannya itu bisa diawali di dunia juga. Peringatannya bisa melalui musibah, itu bisa menjadi peringatan, bisa menjadi ujian. Tapi ujian itu memang yang diuji itu adalah iman seseorang. Nah, memang di dalam tahap-tahap seperti itu isinya memang peringatan. Kayak namanya contoh peringatan yang dijelaskan langsung oleh Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Ini peringatan. Itu jelas musibah peringatan, yaitu kalau musibah dari buah tangan berarti buah tangan ini adalah dosa. Nah, ini dijelaskan secara gamblang oleh Allah Ta'ala, malahan menurut saya ya Ji ya, menurut saya gamblang sekali. Jadi seseorang itu kalau melakukan dosa pasti ada musibah.
Tapi yang saya sering amati ini, kita yang muslim atau saudara-saudara muslim ini merasa nggak pernah punya dosa. Jadi kalau ada musibah itu bukan dosa saya, itu Allah mentakdirkan kan gitu. Rata-rata yang saya amati itu selalu begitu ya. Dia Allah zalim itu ya. Nah kan bener ya. Jadi kesannya Allah itu zalim kepada dia. Tidak boleh seperti itu. Banyak sekali ayat-ayat Quran menceritakan Allah itu tidak berbuat zalim kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Nah, yang harus kita pikirkan itu. Siapapun orang muslim, kita harus berpikir itu. Gitu loh, berpikir itu gitu. Jadi jangan sampai kalau kita kena musibah, kita nggak pernah punya dosa. Akhirnya kalau kita tidak merasa punya dosa, dengan tidak sadar itu menuduh Allah itu zalim kepada kita. Dengan tidak sadar, walaupun kalau kita itu pikirkan sadar akhirnya, oh iya. Nah, disinilah yang jarang kita ketahui bahwa kita yang merasa tidak pernah punya dosa, kalau sakit langsung aja bilang menggugurkan dosa, langsung seperti itu. Padahal bukan begitu caranya. Walaupun hadis yang sakit itu menggugurkan dosa ada, itu sahih. Tetapi yang bagaimana? Nah ini yang harus dijelaskan sih. Yang menggugurkan dosa itu harus dijelaskan. Tipe sakitnya yang bagaimana? Tipe sakitnya itu begini loh. Jadi seseorang yang dulunya itu melakukan kedoliman, entah itu ringan, entah itu berat. Nah, kedoliman ini dia sadar, sebelum mendapatkan musibah dia sadar, kemudian dia hijrah, kemudian dia mencoba mendekat pada Allah Ta'ala. Dia tobat kepada Allah Ta'ala, taubatan nasuha. Nah, di titik tobat itulah dilihat oleh Allah Ta'ala. Setelah dia tobat, hanya tobat saja atau diam. Nggak taunya dia tobat, kemudian dia tidak mau melakukan lagi di sehari-hari. Dan itu orang-orang yang seperti ini nanti diuji oleh Allah Ta'ala dengan mirip yang dulu dia kerjakan. Mamanya mencuri, mamanya. Dia diuji dengan Allah Ta'ala, dikasih kesempatan mencuri. Seperti itu. Jadi tidak mencuri kemudian belum nggak ada ujian. Enggak, ya, pasti ada. Dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala mencuri, diuji. Kemudian setannya menggoda dia. Kan begitu ya? Setan itu menggoda dia, tuh ada kesempatan tuh. Dia pasti akan dilema di situ. Nah, di titik itulah dia itu mau menjalankan pencurian lagi apa enggak. Itu kalau nyuri istilahnya. Kalau mamanya itu nyuri barang. Lah kalau nyuri hati, bahaya lagi Riji. Hobinya nyuri hati orang, ya toh. Nah, suatu ketika dia tobat, nyuri hati lagi, enggak. Nyuri hati itu ngerayu sih. Ada yang tegang nggak di sini ya? Haji tegang itu. Jadi yang nyuri itu jelas, tapi yang nyuri hati ini sulitnya minta ampun sih, karena itu kan antara berkata sopan sama berkata merayu ini kan sama-sama lembutnya sih. Ya, nah disinilah itu ujian, sehingga orang yang dia itu nanti itu bertobat beneran dan dia lolos pada ujian-ujian oleh Allah Ta'ala, nah barulah Allah memberikan sakit pada orang ini. Sakitnya yang bagaimana? Nah ini menurut penelitian saya sakitnya adalah sakit yang insya Allah bukan sakit seperti jantung, bukan sakit gagal ginjal, bukan sakit kanker, bukan sakit tumor, bukan sakit stroke, bukan itu. Sakitnya adalah panas, dingin, meriang, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi untuk melakukan aktivitas bisa, ibadah bisa, walaupun tidak bisa maksimum. Kayak remek gitu. Iya, kayak remuk, betulan kayak remuk. Kalau dites darah normal darahnya. Paling kolesterol naik sedikit, naiknya nggak terlalu tinggi, naiknya sedikit, tapi badannya remuk. Asam urat nggak naik-naik, biasa aja, tapi remuk seperti itu. Kemudian gula darahnya nggak terlalu. Kalau naik pun sedikit, tapi badannya remuk. Naiknya hanya sedikit, tidak langsung gula darah berapa? 350. Bukan lah, kalau itu memang penyakit gula beneran gitu loh. Nah, sakit yang seperti inilah yang insya Allah itu menggugurkan dosa. Tapi sebenarnya adalah dosanya mulai digugurkan oleh Allah sehingga munculnya sakit. Kenapa munculnya sakit? Nah ini rahasia yang belum pernah orang itu tahu.
Sebenarnya pada saat dulu dia ini melakukan dosa, jin itu banyak masuk ke tubuhnya. Jin, efrit itu masuk ke tubuhnya karena perilaku tidak baiknya. Sama seperti orang-orang muslim yang lain, kalau dia itu emosional, dia kaku hatinya, dia suuzon, dia ngomong tidak teratur, dia senantiasa mendolimi saudaranya, temannya dan sebagainya, termasuk berani pada orang tuanya, jin itu masuk sebenarnya. Nah, jin inilah sebenarnya oleh Allah Ta'ala memang diciptakan oleh Allah Ta'ala tidak sia-sia. Dia fungsinya, salah satu fungsinya seperti itu. Fungsinya merusak otot, fungsinya merusak organ dan sebagainya. Cuma orang-orang tertentu itu tidak tahu jin itu dimaki-maki. Nah, ini nggak tahu. Dia lupa. Coba kalau ada kucing nyuri pindangnya dia, dimaki nggak kucingnya ya? Nah, ini salah satu. Dijawab, kucing itu kan peliharaan Rasul lah ya, pasti begitu ya. Jadi ini harus kita ketahui. Nah, yang menggugurkan dosa seperti itu. Nah, itu peringatan yang secara langsung Jadi intinya adalah peringatan secara langsung itu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Orang muslim harus paham ayat ini. Karena ini nanti akan menjadi pancernya perilaku-perilaku manusia yang lain, bisa menjadi introspeksi, muhasabah, evaluasi dan sebagainya. Sehingga itu berhubungan. Mana yang sakit? Mulut berarti berhubungan dengan kata-kata. Berarti dengan hubungan kata yang berhubungan dengan marah itu mulut. Tenggorokan, kok tenggorokan sih? Nah, tenggorokan saya itu berlendir aja. Nah, di mana rasanya di sini? Oh, kalau di sini ini berarti ada penekanan bicara. Dia penekanan bicara, ada emosional, ada kekakuan, ada merasa pandai dan sebagainya. Ini berlendir rasanya. Kalau pusing, ya suuzon. Di titik itulah sebenarnya kita bisa belajar dari sifat-sifat Rasul yang baik. Makanya dalam Quran diceritakan uswatun hasanah, contoh yang baik. Nah, dari ini ada juga kabar gembira. Kalau kabar gembira itu saya kurang begitu memberikan, iya suka mengekspos karena takutnya itu kita ini dan saudara kita itu seneng dia, akhirnya lupa, terbuai itu akhirnya lupa, sehingga yang harusnya itu dikejar beneran lupa. Contoh umpamanya orang mendapatkan kesulitan, oh itu ujian dari Allah Ta'ala untuk meningkatkan iman. Nah kalau yang begitu saya nggak suka cerita seperti itu, walaupun sebenarnya benar. Teruskanlah kalau cerita. Kalau seseorang muslim mendapatkan ujian, itu sebenarnya memang bisa meningkatkan iman. Kalau muslim tersebut menyesuaikan dengan syariat dan lulus. Nah, itu baru meningkatkan iman. Jangan berhenti meningkatkan iman. Sehingga orang dapat ujian itu suka. Nah, nggak taunya yang cerita itu nggak tahu mana ujian, mana musibah. Nggak tahu. Nah, akhirnya semua orang Islam itu tersemangati, yang berlebih akhirnya nggak mau menyelesaikan masalahnya. Itu Jadi kalau yang istilahnya kabar gembira itu, ya kabar gembiranya ya ada. Kalau kabar gembira itu jelas, kalau saya berpikir orang muslim itu bisa diberikan kabar bahwa kalau dia taat pada Allah dan Rasul, insya Allah masuk surga. Itu kabar gembiranya itu aja. Kabar gembira itu untuk semua umat manusia, tapi yang memperoleh kegembiraan itu sedikit atau gimana itu? Ya, untuk memperoleh kegembiraan sedikit karena yang memperoleh kegembiraan itu sedikit. Karena kegembiraan ini kalau saya tetap itu akhirat sih. Kalau saya tetap akhirat. Tapi kalau orang itu dapat uang itu gembira sudah. Nah, itu kan beda gembiranya. Padahal kalau mamanya dia mendapatkan uang, dia gembira, mamanya kalau muslim, dia bersyukur, mengucap hamdalah mamanya. Kemudian pada saat dia itu mendapatkan uang itu sendiri, kadang di dalam membelanjakan uangnya, dia lupa kalau itu masih dari Allah Ta'ala. Nah, ini kalau dia tidak bersyukur, maksudnya mendapatkan uang itu dia bisa membeli makanan, dia bisa membeli pakaian anak-anaknya, dia bisa menghidupi anaknya, dia bisa menyenangkan hati istrinya. Tapi itu lupa kalau itu dari Allah Ta'ala, ya itu namanya lupa bersyukur lagi. Nah, kan kabar gembira kalau dapat uang itu kan sebenarnya kalau kita masukkan ke dalam tauhid itu kan hanya beberapa menit aja kita bersyukur, tetapi kita
melakukan tidak pernah bersyukur itu malah panjang. Nah, panjangnya tidak pernah bersyukur ini kabarnya peringatan lagi. Peringatan, kalau awalnya kita senang dengan la in syakartum la azidanakum, lah ini senangnya. Kalau dapat bersyukur itu nanti ditambah nikmat. Mbok dijelaskan yang lebih jauh. Jangan asal bersyukur saja. Maksud saya seperti itu. Karena apa? Yang begini alhamdulillah sudah selesai. Dipikir sudah selesai semua, padahal belum. Nah, inilah la in syakartum la azidanakum ini kalau bisa diuraikan lagi. Jangan sampai masuk yang berikutnya. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Ini yang berat. Kalau kita kufur, menutup nikmat Allah. Nah, menutup itu yang bagaimana? Bukan dapatnya kita bersyukur, enggak. Tapi membelanjakan uang dari Allah Ta'ala ini, lupa kalau itu harus disyukuri. Nah, masuklah kita ke la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum. Nah, masuk di titik kalimat atau yang kedua yaitu kufur. Maaf, itu ketika kita membelanjakan uang kemudian merasa bahwa ini hasil kerjaku nih. Nah, ya itu sama, itu kufur. Masuk itu kufur, ya itu jin masuk. Itu jin kufur. Nah, bisa aja jin yang kufur ini macam-macam nanti, Ji. Semakin lama dia semakin kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Dia menutup hatinya. Nah, kata teman-teman kita itu biasanya jin kan diciptakan dari api mirip sama setan. Nah, iya memang. Tetapi harus hati-hati, nggak usah itu kita maki-maki. Karena jin itu masuk itu ya karena orangnya sendiri. Makanya kita harus faham, Ji, seperti itu. Jadi setiap perilaku tidak baik kita itu jin itu akan masuk untuk dijadikan oleh Allah Ta'ala peringatan, musibah bagi dirinya sendiri. Nah, ini yang memang bahasan ini memang belum pernah ada. Kalau saya, alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala, saya teliti. Oh begitu ya. Jadi Allah itu menemukan akhirnya jin inilah yang merusak ginjal, jin ini yang merusak paru-paru, yang akhirnya menjadi flek paru, yang akhirnya menjadi TBC, yang menjadikan kanker paru itu ya jin ini sebenarnya. Cuma wujud ke arah nyata seperti itu. Kemudian dari mamanya dia merusak paru dengan intensitas saya tidak tahu persis, intensitas sel yang seperti ini muncullah bakteri TB. Jadi dia hidup, sebenarnya TB itu sudah ada di paru-parunya. Jadi kalau TB itu tidak menular, enggak, oh lingkungannya keluarga itu enggak ada TB, dia kena TB, berarti memang itu dari orangnya sendiri. Jadi enggak dari stimulan dari luar itu ya. Iya, Masuk gitu ya. yang masuk karena dia TB nggak taunya orangnya relatif pendiam, gampang tersinggung, marah, yang disimpan. Nah, di titik-titik itu, insya Allah seperti itu. Jadi peringatan di dalam Al-Quran ada, termasuk nanti di dalam keluarga. Sama, kalau udah keluarga udah pening nih sini. Kontaknya banyak macam-macam ini. Aduh, akhirnya memang kita terpaksa harus belajar banyak memahami Quran seperti itu dan hadis, sehingga kalau kita menemukan istri kita begini, bagaimana kita menyelesaikan. Kalau kita ketemu dengan anak kita yang begini, bagaimana menyelesaikan. Kalau ketemu anak kita dengan anak kita, bagaimana kita menyelesaikan. Kalau ketemu, ya begitulah. Sehingga inilah kita belajar agama itu memang sangat penting sekali. Agama memang itu bisa menjadi peringatan agar kita evaluasi dan menjadi kabar gembira nanti masuk surganya. Tapi itu pun atas rahmat Allah ya. Walau alam bagaimana caranya masuk surga, ya memang banyak jalan, tetapi juga nggak bisa jalan itu satu, itu ya nggak bisa. Umpamanya dengan sholawat kita mendapatkan syafaat Rasul umpamanya. Dia memang sholawat setiap hari, tetapi kelakuannya nggak seperti Rasulullah lah, kan sama, dolim, kasar dan sebagainya. Apakah itu nanti bisa mendapatkan syafaat Rasul? Walau alam. Tetapi kita di dunia langsung paham. Karena kalau kita itu melakukan kegiatan beragama itu, kalau ketemu dia hanya cuma membaca sholawat aja, tapi masuk surga pasti protes. Yang ini pasti protes, ya pasti protes toh. Ya di situ memang semua unsur syariat
akidah dan juga akhlak itu memang harus kita kerjakan setiap saat, karena sama polanya Rasul. Kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah, itu memang ada asbabun nuzulnya, ada sebabnya. Nah, kita juga sama. Kalau kita ingin kita itu bisa sama seperti apa yang dialami oleh Rasul, sebenarnya ujian demi ujian yang ada di lingkungan kita itu sebenarnya ada dalam Quran. Cuma itu kan belum tentu itu kita bisa sadar yang mana ya ayatnya kan gitu ya. Sehingga itulah pembelajaran, bisa belajar di guru-guru yang lain sehingga menjadi aplikasi, sehingga pada saat dihadapkan kita itu dengan istri, dengan anak, dengan teman-teman sejawat, itu kita itu faham, atau dengan teman-teman yang tidak sefaham. Kan bisa aja ujiannya seperti itu. Tidak sepaham, bagaimana kita itu tetap menjalankan ada di garisnya Allah Ta'ala, ya ikutin. Jangan menyindir, jangan menyakiti hatinya, kan seperti itu, Ci. Insya Allah, walau alam, Ci. Iya, ini kan Ramadan lagi rame hadis Rasulullah tentang anjuran untuk tadarus ya, karena dalam membaca itu ketika baca satu huruf aja sudah dapat 10 kebaikan. Alif lam mim bukan 1 tapi 3, ini jadi 30. Nah, ini kadang-kadang ada yang gampang terlalu menggampangkan. Wah, ngapain kita mempelajari terjemahannya, memahami, kita baca aja udah dapat banyak kebaikan, apalagi setiap malam 1 juz itu. Nah, itu gimana nih, Ustaz? Efek ke kesehatan rohani dan jasmani untuk keluarga itu sendiri nih. Iya, jadi gini, boleh, kalau saya tetap boleh aja, darus itu boleh ya, boleh, silahkan baca Quran, boleh. Kalau lebih baik sebenarnya baca juga tafsirnya, karena kalau hanya cuma baca Quran, ya memang dapat pahala. Konteks setelah seseorang mendapat pahala itu memang harus hati-hati. Sama seperti kita itu punya kendaraan itu mau di wet atau dipakai, tapi hati-hati, itu kan harus di titik-titik itu ya. Tidak bisa kita itu punya kendaraan terus aur-auran, kan nggak bisa. Nah, begini maksud saya, Ci. Seseorang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa membaca Al-Quran, kemudian dia merasa pahalanya banyak. Nah, pada saat merasa pahala banyak, inilah sebenarnya setan itu sudah mulai masuk. Setan itu mulai masuk, mulai menggelitik-gelitik pikiran dan hatinya, sehingga dia bisa aja di grup itu, saya sudah sekian juz loh. Nah, ini yang jarang sekali diperhatikan oleh orang-orang biasa. Diperhatikan itu jarang sekali. Nah, di titik itu mulai ada rasa bangga, mulai ada riak dan sebagainya. Ini yang harus kita perhitungkan. Makanya boleh, kalau saya tetap boleh aja, tetapi yang harus hati-hati adalah menjaga kita itu tidak ujub, riak, bahkan sombong. Itu bagaimana? Karena itu ada dalam hati dan pikiran kita, Ji. Setan itu akan tetap menggoda dimanapun. Setan itu akan berhenti menggoda, memang ada waktunya, Ji. Mati. Nah, itu berhenti menggoda dia. Kalau sudah jiun gitu loh. Lah iya, setan itu tetap menggoda. Tetap menggoda orang beriman. Imannya mau kuat, mau enggak, itu akan digoda setan. Persoalan kita itu jangan sampai kita itu berpikir iman kita kuat. Karena kita itu merasa iman kita kuat, itu setan sudah masuk. Dan mandek gak ingin meningkatkan keimanan kita lagi gitu ya. Adanya maunya nyerang orang lain sih biasanya. Dan kita kalau memang begitu, umpamanya kita ada dirusak iman karena merasa kuat, itu akhirnya mau nyalah-nyalahkan orang lain. Mau nyalahkan orang lain, mengini, terus merasa kita itu, diri kita lebih pintar daripada orang lain, omongan itu di cover dengan begini, itu seperti itu, sehingga setan itu masuk tetap di link seperti itu. Karena apa? Selama ini memang yang bisa melihat setan itu hanya para nabi dan rasul. Ya tahu, kalau manusia biasa nggak ngerti istilahnya. Jadi, dan apalagi yang istilahnya kalau Nabi berpesan itu pernah berpesan bahwa perang yang terberat adalah perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ini dibalut oleh setan sebenarnya. Walaupun kita itu melakukan mutmainah istilahnya, tetap setan itu masuk di situ, geluruk terus menerus. Sehingga kita baca Quran ya maunya pamer. Kita tahajud ya akhirnya
pamer. Kita mau apa? Pamer. Kita ini pamer. Nah ini setan itu sebenarnya masuk. Jangan kita itu berpikir kalau kita itu baca Quran setiap hari setan nggak masuk. Loh, setan itu nggak pernah almarhum dia itu terus menggoda. Tidak pernah putus asa untuk Nggak ada setan itu putus asanya kalau yang mau digoda mati lah. Dia seperti itu. Jangan berpikir kalau setan nggak akan menggoda. Jangan. Orang berpuasa tergoda itu kemarin itu Mas Ade Armando dipukulin, ya sama itu. Lah Mas Ade Armando marah, ya sama, setannya ngelitik dia sendiri. sampai memprihatinkan. Lah, itu kan harus kita pahami bahwa setan itu tetap masuk ke link siapapun. Jangan punya pikiran setan tidak menggoda. Ke kita ini sama. Berbicara begini itu harus ditata. Jangan sampai menyakiti orang lain. Ini jangan sampai kalau kita nyakitin orang lain, nah itu setannya sudah masuk. Masuk di link-link manapun itu masuk. Nah, di titik inilah kita harus paham. Silahkan Darus. Silahkan. Nah, kalau saya sih memohon, cobalah dibaca tafsirnya. Kan gitu ya? Kalau di daerah-daerah masing-masing ada guru-guru, mursyid-mursyid yang hebat, bertanyalah. Kan gitu sih. Sehingga nanti tidak salah. Silahkan bertanya. Mudah-mudahan para guru, mursyid di situ bisa menjawab dengan baik. Itu kan bisa meningkatkan lebih keimanan. Nah, saya hanya mengingatkan ya, khususnya untuk diri saya dan juga teman-teman yang lain. Belajar untuk tidak ujub dan riya itu sulit, sangat sulit sekali. Wong kita itu dititipi anak pintar aja, waduh, itu mau cerita tentang pandainya anak itu dari mulai SD sampai kuliah itu cerita terus tentang pandainya anak kita. Lah itu dosanya ujub sama riya itu sama sombong itu berapa puluh tahun. Kalau enggak aku. Lah iya, kalau enggak aku. Kalau enggak aku doain kau. Juga enggak boleh. Siapa itu yang ngomong gitu? Pernah sih dengar. Siapa? Siapa? Saya tanya siapa? Ini puasa loh ya. Kita tanya siapa kan mau tahu ya. Siapa coba? Siapa? Siapa tuh? Siapa? Oh iya. Kalau Masnya ada pengalaman apa nih berkaitan dengan interaksi Al-Quran dalam keluarga? Diem 1000 bahasa. Ayo Ji. Ada yang ingin disampaikan ke Ustadz ini? Apa kira-kira pertajam tema kita pada hari ini nih? Ya, keseharian aja yang sifatnya itu rutinitas tapi niatnya itu melenceng-lenceng. Biasanya kan Al-Quran itu kan dibacanya intensif di bulan Ramadan nih. Yang biasanya 1 bulan hatam, ini di bulan puasa kalau bisa 3 kali. Mengharapkan pahalanya yang lebih besar karena dilipat gandakan kan di bulan Ramadan ini. Nah, jadi niatnya ini yang benar-benar harus diluruskan, ini yang agak sulit gitu loh. Karena sudah menjadi tradisi, sudah menjadi apa ya, patokan setiap bulannya seperti setiap tahunnya seperti itu, sehingga kalau diingatkan ini juga lillahi ta'ala, wah gitu loh, malah naik nadanya, udah nggak berani lagi udah. Berarti kan udah disampaikan tapi menolak. Kalau kita naik lagi ya udah dua-duanya udah. Jadi Haji J pernah itu nyampaikan gitu. Sama siapa Ji? Sama keluarga lah. Keluarga kan banyak, siapa Ji? Ya keluarga lah. Kiat-kiatnya Ustaz untuk meredam yang kayak gini-gini Ustaz. Iya, jadi sahabat-sahabat beriman itu bisa mudah menjalankan. iya, jadi gini, sebenarnya boleh sih. Ya memang itu dalilnya jelas, boleh silahkan. Tetapi bagi yang sudah mulai paham, nggak usah ngejar pahala. Kejarlah Allah aja lillahi ta'ala.
ridhonya aja. Pahala itu pasti itu bonus kok dari Allah. Allah itu tidak akan menutup mata, tidak akan menutup catatan. Kalau memang yang kita kerjakan itu betul-betul lillahi ta'ala, pahala itu malah bisa berlipat. Tidak hanya cuma 10 kali, malah berlipat. Karena yang biasanya itu hitung-hitungan itu ya begitu, pahalanya yang dihitung. Sehingga dia kesannya tidak mau rugi. Boleh, tetapi itu hampir mirip sama seperti hitung-hitungan di dunia. Saya kerja harus mendapatkan uang, kan gitu. Kalau saya tidak dari kerja ini nggak mendapatkan uang, pergi, kan gitu. Nah, tapi ada orang yang dia kerja, yang penting kerja, yang penting saya dinilai baik dan rajin, kan gitu. Dia masalah gaji nggak terlalu dipikirin, tapi rajinnya. Nah, yang seperti itu dia nggak pernah berpikir gaji, tapi karena tahu si bosnya itu tidak pernah dengar kata-kata gaji saya udah dikirim belum bos, kan gitu. Nah, bagi yang kerjanya untuk uang, sudah dikirim gaji saya bos, risih lama-lama. Kan seperti itu, mirip aja sebenarnya. Tapi yang dia tidak pernah bertanya tentang gaji, bosnya pasti berpikir, ini orang tidak mencari untung untuk dia sendiri. Dia betul-betul berbakti di dalam pekerjaannya. Nah, kan beda sudah. Nah, di titik itulah biasanya nanti bosnya ngasih bonus yang lebih daripada setiap bulan, setiap sebelum bulanan bilang, bos jangan lupa nanti gaji ya bos, saya rajin loh bos, kan bosan mendengar seperti itu. Jadi kalau menurut saya begini, boleh sih, sudah tahu sebenarnya pahala itu sudah ada, insya Allah sudah disiapkan. Tetapi kalau menurut saya jangan fokus pada pahala, fokuslah pada lillahi ta'ala. Karena fokus pada lillahi ta'ala itu tidak mencari keuntungan secara pribadi, walaupun itu sebenarnya keuntungan. Kita tahu, cukup tahu, sudah selesai, diam. Kita tahu gajinya kita sekian momennya, kalau kita kerja kan gitu, udah cukup. Yang ada adalah rajin, titik. Tapi sudah tahu kita gajinya, sebelum akhir bulan tanya bos jangan lupa ya. Kan risih itu namanya lama-lama. Nah itu walaupun Allah itu bukan bos di pekerjaan, tapi Allah itu maha tahu. Hati seorang manusia itu sangat tahu persis, dia cari untung atau dia cari ridho. Allah itu pasti tahu. Makanya kenapa saya sering mengingatkan, cobalah melakukan sesuatu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu nanti bonusnya itu akan melebihi dari apa yang kamu pikirkan. Kerjakan, membayar sedekah, membayar sedekah sampean, memberikan sedekah itu betul-betul lillahi ta'ala. Jangan berpikiran bersedekah itu nanti balasannya 10, bahkan dibalas 700 kali. Sudahlah, ayat itu kita tahu betul. Tetapi jangan kita itu berpikiran seperti itu. Jangan-jangan kita mengharap 10 atau 100, padahal Allah ingin mengharapkan tak terhingga atau 700 dan sebagainya ya. Ya, akhirnya kan kalau dia berharap seperti itu, Allah sudah tahu ini yang berharap duniawinya. Nah, ketemu ayat untuk duniawinya. Kalau seseorang itu menginginkan duniawinya, ya Allah hanya memberikan sebagian. Tapi nanti di akhirat dimasukkan neraka. Lah milih yang mana sekarang? Lah kan itu ayat-ayat itu kan sudah jelas ya. Jadi kita yang memilih. Makanya saya mengingatkan, tidak henti-hentinya, ayolah niatkan semuanya karena Allah, untuk mencari ridha Allah saja. Dunia itu nanti Allah yang ngatur. Sama seperti mamanya kita membaca Quran atau melakukan sesuatu hal-hal yang baik di bulan Ramadan, kita tahu pahalanya banyak lah ya, tahu, sangat tahu, tapi tutup sudah. Semua kerjakan lillahi ta'ala, semua kerjakan lillahi ta'ala. Sehingga kalau kita itu sudah terbiasa mengerjakan lillahi ta'ala, kita tidak akan pernah berhitung dengan Allah Ta'ala dengan pahala. Contoh ini saya kasih contoh nih Ji. Nih, kita nih umpamanya kita, bukan orang lain, kita aja. Kita udah terus ya, sehingga pada saat bulan Ramadan itu kita khatam itu sudah 6 kali lah. Ya, setelah 6 kali ya kita khatam, kemudian selesai bulan Ramadan. Namanya itu kebanggaan kan, biasanya namanya manusia itu gatal mulutnya, pasti cerita. Sebelum dia cerita, dia mau membanggakan 6 kalinya.
Pengen dipuji, ujub riya itu sudah mulai di situ nih. Dia muncul, Allah sudah tahu. Sebelum dia ngomong, langsung dicoret. Hancur, karena sudah dijelaskan. Kalau memang sudah ada ujub riya sombong, selesai. Amal soleh itu hilang, kebakar semuanya. Dan dia bercerita terus-menerus. Nah, hilanglah. Apa yang mau, hitung-hitungan apa besok di akhirat dengan Allah Ta'ala. Walaupun di dunianya dapat pujian. Emang kita mau dipuji manusia yang dia hanya doyan makan aja, atau kita hanya mencari ridha Allah? Lah memang, makanya saya bilang kita. Kalau kita itu berarti yuk dari kita sendiri, kan gitu ya. Itu apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu, kalau kita itu muncul ujub riya dan kita ceritakan di setiap saatnya, selesai sudah. Kita hitung-hitungan dengan Allah Ta'ala sudah beres. Sejak selesai Ramadan beres semuanya. Jadi jangan nanti berharap nanti di akhirat seperti itu. Makanya kalau umpamanya kita belajarnya, udahlah baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala. Walaupun hanya mendapatkan 10, hanya mendapatkan 100, tapi niatnya lillahi ta'ala, kita tidak pernah berpikir mendapatkan pahala yang sering kita hitung, tetapi hanya mudah-mudahan ngajinya kita ini diterima oleh Allah, ya alhamdulillah. Hanya itu. Sehingga pada saat kita itu bercerita, ada teman kita itu ngomong, wah saya udah 2 kali khatam, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ada yang saya 100 kali khatam. Wah hebat ya, alhamdulillah. Tapi kita, kalau kita hanya cuma belum khatam kan malu ya jadinya. Akhirnya memang kenapa saya kemarin itu belum bisa khatam, baru 1 juz, karena banyak yang harus saya kerjakan di bulan Ramadan. Didiem. Apanya yang saya mau banggakan? Tidak ada, tapi yang saya kerjakan adalah kebaikan semua. Dan Allah baru mengizinkan saya bisa 1 juz. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan 1 juz. Dan nggak ada cerita. Lebih berkualitas. Nah, di situ nggak ada yang diceritain, nggak ada. Cukup kita dengan Allah Ta'ala saja. Walaupun 1 juz, tapi nggak ada yang diceritain. Inilah yang berkualitas. Utuh 1 juz besok sampai di akhirat. Kan gitu. Karena apa yang dikerjakan adalah menolong saudaranya, membantu istrinya, membantu anak-anaknya, membantu masjid, membantu yang dia sendiri itu tidak bisa untuk menambah pahalanya. Dia sedih, walaupun dia sedih itu sebenarnya kalau ketemu sama saya nggak apa-apa. Yang kamu bantu semuanya baik, itu berpahala, bermakna itu. Iya, itu sangat berpahala. Nggak usah diceritain, cukup kamu sedih di saya bilang. Mudah-mudahan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Seperti itu sebenarnya, tapi nggak perlu diceritakan. Kan seperti itu ya. Nah inilah. Tadi walaupun kita itu deres Quran ya, atau kita darus, istilahnya bahasa Jawanya darusan ya, darusan ya, itu harus. Siapa yang memilih silahkan. Teman-teman yang lain silahkan mau memilih yang mana. Kalau tetap saya ingatkan, ayo kita mengerjakan sesuatu karena Allah Ta'ala. Dan jangan lupa setelah kita menjalankan sesuatu kebaikan itu diizinkan oleh Allah, diizinkan. Bersyukurlah bahwa Allah itu mengizinkan kita bisa mengerjakan sesuatu kebaikan. Bersyukurlah. Kalau tidak bisa langsung, malam hari pada saat mau tidur, bersyukurlah. Bersyukurlah karena itu satu hal. Karena itu jarang sekali kita syukuri hal-hal tersebut. Kita bisa sholat sehari semalam, jarang kita syukuri kita bisa menjalankan sholat. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengiling-iling, pengingat-ingat bagi yang lainnya. Jangan hanya mengejar pahala ya toh, walaupun boleh silahkan, tapi kerjakan semuanya lillahi ta'ala. Pak Ustadz, kalau seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja ingin mencari pahala, apakah itu sudah termasuk ada hasutan setan juga di situ, Pak Ustadz? Belum ya. Jadi itu memang kalau mencari pahala dengan baca Quran masih belum, itu masih mutmainah. Tapi nanti kalau sudah mulai pikiran kemana-mana, nah itu ujiannya seseorang, ujiannya kita itu pada saat kita bisa menyelesaikan suatu kebaikan. Itu ada orang yang memanasi sebenarnya, biasanya seperti itu.
Nah, orang yang memanasi dengan cerita, nah kita panas enggak, itu mulai ada hasutan setan di situ. Ada mulai godaan setan di situ. Nah, mulai dia cerita nggak mau kalah, akhirnya cerita. Selesai sudah seperti itu. Tapi kalau masih ingin ngaji, masih enggak apa-apa, silakan. Saya masih oke, masih cari pahala, saya tetap masih boleh, silahkan. Iya, tetapi hati-hati. Karena di titik-titik itulah hati kita yang memang bisa terselipi setan terus-menerus itu tetap bisa. Makanya harus hati-hati aja. Oke Ustaz, kayaknya lumayan nih ya, nggak terasa ya udah hampir 1 jam. 1 jam. Oke, terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Tung, terima kasih Mas Ye ya. Nah, alhamdulillah sahabat beriman semuanya, tema yang sangat menarik ya, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Ayo tadarus, dan jangan lupakan untuk mempelajari terjemahan dan mencari tafsirnya, sehingga surat cinta yang datang dari Allah itu tidak kita raba-raba karena tidak tahu makna tersiratnya apa sih yang ada di dalam Al-Quran itu, sehingga kita mau mengamalkannya susah. Tapi kalau tahu tafsirnya, maka kita akan mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, akan lebih mantap lagi, terutama di dalam keluarga. Dan jangan lupa orang tua ngingetin anak, anak ngingetin orang tua, saudara ngingetin saudara, dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan demikian maka bisa lebih bermakna, dan Ramadan ini bisa lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.